Udah mulai, Min? Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat-Nya lah sehingga kita masih bisa melakukan kegiatan belajar pada hari ini. Nah, salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan atas junjungan Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi yang telah menjadi uswatun hasanah bagi kita semua hingga saat ini. Nah, baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan membahas tentang materi pertama dari psikologi kesehatan, yaitu body image. Dan untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan kepada pemateri pertama untuk mempresentasikan materinya. Bismillah. Yang pertama kita membahas mengenai pengertian dari body image. Body image itu adalah gambaran mental seseorang terhadap bentuk dan ukuran tubuhnya. Bagaimana seseorang mempersepsi dan memberikan penilaian atas apa yang dipikirkan dan rasakan terhadap ukuran dan bentuk tubuhnya, dan bagaimana kira-kira penilaian orang lain terhadap dirinya. Gambaran diri atau body image juga merupakan sikap seseorang terhadap tubuhnya secara sadar dan tidak sadar. Sikap ini mencakup persepsi dan perasaan tentang ukuran, bentuk, fungsi penampilan, dan potensi tubuh saat ini dan masa lalu, yang secara berkesinambungan dimodifikasi dengan pengalaman baru setiap individu, menurut Stuart and Student tahun 1991. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi citra tubuh atau body image. Yang pertama ada jenis kelamin. Jenis kelamin merupakan faktor paling penting dalam perkembangan citra tubuh atau body image seseorang. Berdasarkan beberapa penelitian bahwa wanita lebih negatif memandang citra tubuh atau body image-nya dibandingkan dengan pria, menurut Hess dan Brown tahun 1989 dan kawan-kawan. Di mana pria ingin bertubuh besar dikarenakan mereka ingin tampil percaya diri di depan teman-temannya dan mengikuti tren yang sedang berlangsung, di mana usaha yang akan dilakukan pria tersebut untuk memberikan tubuh lebih berotot dipengaruhi oleh gambar yang ada di media sosial yang memperlihatkan model putri dan otot. Sedangkan wanita ingin memiliki menarik perhatian, sehingga usaha yang dia lakukan itu cenderung menurunkan berat badan disebabkan oleh artikel-artikel dalam majalah atau media massa yang sering memuat promosi tentang penurunan berat badan tersebut. Yang kedua ada usia. Usia ini sangat mempengaruhi citra tubuh mengenai ketidakpuasan tubuh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanita usia 17-25 tahun ini memiliki ketidakpuasan terhadap citra tubuh lebih tinggi dibandingkan wanita yang berusia 40-60 tahun. Yang ketiga ada media massa. Nah, media massa ini telah muncul di mana-mana yang memberikan gambaran ideal mengenai figur perempuan dan laki-laki. Yang mana dapat mempengaruhi gambaran tubuh seseorang. Media massa itu menjadi pengaruh yang paling kuat dalam budaya sosial, yang mana anak-anak remaja itu banyak menghabiskan waktunya dengan menonton televisi, mengonsumsi media yang sangat tinggi juga dapat mempengaruhi konsumen atau yang melihatnya.
di mana isi tayangan media itu sering menggambarkan bahwa standar kecantikan perempuan adalah tubuh yang kurus atau ideal. Dalam hal ini berarti level dengan kekurusan yang dimiliki. Kebanyakan perempuan juga itu percaya bahwa mereka adalah orang-orang yang sehat. Media juga menggambarkan gambaran ideal bagi laki-laki dengan memiliki tubuh yang berotot. Yang keempat itu ada keluarga. Keluarga sangat berperan penting, salah satunya adalah itu orang tua. Orang tua adalah model yang penting dalam sosialisasi sehingga mempengaruhi body image pada anak-anaknya. Kebutuhan emosional anak adalah disayangi di lingkungan yang menghargai dirinya. Selanjutnya ada hubungan dari interpersonal, di mana seseorang cenderung membandingkan dirinya dengan orang lain atau teman sebayanya. Dan feedback yang diterima mempengaruhi konsep diri, termasuk bagaimana perasaannya terhadap penampilan fisiknya. Selanjutnya itu ada standar sosial dan budaya. Standar sosial budaya. Kultur sosial budaya yang berbeda-beda pada setiap orang dan keterbatasannya serta keterbelakangan dari budaya tersebut menyebabkan pengaruh pada gambaran diri seseorang. Misalnya ada perasaan minder. Selanjutnya itu ada operasi seperti misalnya amputasi dan sebagainya. Di mana luka operasi dapat mengubah gambaran diri. Demikian pula dengan tindakan koreksi seperti operasi plastik dan sebagainya. Selanjutnya yang kedelapan ada perubahan tubuh. Perubahan tubuh ini berkaitan dengan tumbuh kembang di mana seseorang akan merasakan perubahan pada dirinya seiring bertambahnya usia. Terkadang kepuasan yang dirasakan jika didapati perubahan tubuh yang tidak ideal. Selanjutnya ada kegagalan fungsi tubuh. Kegagalan fungsi tubuh ini mengakibatkan depersonalisasi, yaitu tidak mengakui atau asing dengan bagian tubuhnya, seperti misalnya kayak buta dan tuli. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi ketidakpuasan terhadap citra tubuh. Yang pertama ada pola standar kecantikan dari setiap budaya yang tidak mungkin dicapai. Di sini kita ketahui bahwa standar dari kecantikan setiap orang itu pasti berbeda-beda. Yang kedua ada keyakinan bahwa kontrol diri dapat memberikan tubuh yang sempurna, di mana kenyataan bahwa satu-satunya bagian tubuh yang memungkinkan untuk diubah adalah berat badan, sehingga berat badan menjadi pusat perhatian dalam usaha-usaha peningkatan diri. Yang ketiga ada kepuasan yang mendalam terhadap diri sendiri dan kehidupan, terutama jika meningkat menjadi kebencian terhadap tubuh, merupakan suatu ekspresi dari harga diri yang rendah dan perasaan yang inadequate. Selanjutnya yang keempat ada kebutuhan akan kontrol di dalam dunia yang terasa tidak terkontrol. Ini seperti kemampuan mengontrol tubuhnya sendiri. Orang itu merasa setidaknya dan yang terakhir ada hidup dalam budaya yang menekankan kesan awal atau first impression. Itu kayak dalam sebuah budaya itu yang mengukur nilai seseorang perempuan itu berdasarkan daya tarik tubuhnya. Identitas perempuan itu akan menjadi sangat terkait dengan penampilannya. Seperti kayak menilai seseorang dari kesan awalnya yang ia lihat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh materi selanjutnya. Baik. Baik, selanjutnya itu mengenai aspek-aspek body image yang dikemukakan oleh Davison McCabe pada tahun 2005. Aspek-aspek body image itu ada 7. Yang pertama, physical attractiveness.
yang merupakan penilaian seseorang mengenai tubuh dan bagian tubuhnya, baik itu berupa wajah, tangan, kaki, bahu, dan lain-lain, apakah menarik atau tidak menarik. Yang kedua itu body image importance. Body image important ini merupakan penilaian seseorang mengenai penting atau tidaknya body image dibandingkan hal lain dalam hidup seseorang. Kemudian body image satisfaction merupakan perasaan puas atau tidaknya seseorang terhadap ukuran tubuh, bentuk tubuh, dan berat badannya. Selanjutnya itu body concealment, merupakan usaha seseorang untuk menutupi bagian tubuhnya, baik itu wajah, tangan, kaki, bahu, dan lain-lain yang kurang menarik dari pandangan orang lain, dan menghindari diskusi tentang ukuran dan bentuk tubuhnya yang kurang menarik tersebut. Selanjutnya itu body improvement, usaha seseorang untuk meningkatkan kepercayaan dirinya, seperti memperbaiki bentuk, ukuran, dan berat badannya yang sekarang. Selanjutnya, social physique and anxiety, itu perasaan cemas seseorang akan pandangan orang lain tentang tubuh dan bagian tubuhnya, baik itu wajah, tangan, kaki, bahu, dan lain-lain di bagian tubuhnya yang kurang menarik jika berada di tempat umum. Selanjutnya, appearance comparison, itu merupakan perbandingan yang dilakukan seseorang akan berat badan, ukuran badan, dan bentuk badannya dengan berat badan, ukuran badan, dan bentuk badan orang lain. Itu Selanjutnya itu body image terbagi menjadi dua, yaitu body image positif dan body image negatif. Body image positif itu meliputi suatu persepsi yang benar tentang bentuk individu. Individu melihat tubuhnya sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Kedua, individu menghargai badan atau tubuhnya yang alami, dan individu memahami bahwa penampilan fisik seseorang hanya berperan kecil dalam menunjukkan karakter mereka dan nilai dari seseorang. Ketiga itu individu merasakan bangga dan menerima bentuk badannya yang unik dan tidak membuang waktu untuk mengkhawatirkan mengenai makanan, berat badan, serta kalori dalam tubuhnya. Penilaian terhadap efek berpikir positif mulai dikembangkan oleh para pakar psikologi positif saat ini, yang seperti dikemukakan oleh penelitian Hera Badi pada tahun 2007 membuktikan adanya hubungan kebiasaan berpikir secara negatif dengan rendahnya harga diri. Berpikir positif juga membuat individu mampu bertahan dalam situasi yang rawan stres. Selain itu, Forbes pada tahun 2005 juga menemukan bahwa kondisi psikologis yang positif pada diri individu dapat meningkatkan kemampuan untuk menyelesaikan beragam masalah dan tugas. Berpikir positif juga mampu membantu seseorang dalam memberikan sugesti positif pada dirinya sendiri saat menghadapi kegagalan, saat berperilaku tertentu, dan dapat membangkitkan motivasi. Selanjutnya, body image negatif itu suatu persepsi yang salah mengenai bentuk individu, perasaan yang bertentangan dengan kondisi tubuh individu sebenarnya. Individu merasa bahwa hanya orang lain yang menarik, dan bentuk tubuh dan ukuran tubuh individu adalah sebuah tanda kegagalan pribadi. Yang ketiga, individu merasakan malu, self-conscious, dan khawatir akan badannya. Keempat, individu merasakan canggung dan gelisah terhadap badannya. Selanjutnya itu dampak dari body image negatif ada 3, yaitu pertama, pada kondisi yang ekstrim, seseorang dengan body image negatif akan mengalami distorsi dalam menilai realitas. Informasi yang ada di pikirannya tentang tubuhnya akan jauh lebih buruk daripada kenyataannya. Yang kedua, dampak psikologisnya
Untuk dampak psikologisnya itu perasaan tidak puas yang mendalam sehingga berujung pada ketidakbahagiaan. Yang terakhir, kemudian timbul perasaan selalu serba salah, menempatkan diri di antara orang lain. Kondisi ini jelas melelahkan karena kita menjadi tidak bisa menikmati hidup dan juga terhambat dalam memberikan kontribusi produktif bagi diri dan lingkungan. Selanjutnya akan disampaikan teman saya. Selanjutnya adalah hubungan body image dengan kepribadian. Menurut Kelly tahun 1992, gambaran diri atau body image berhubungan dengan kepribadian. Cara individu memandang dirinya mempunyai dampak yang penting pada aspek psikologinya. Pandangan yang realistis terhadap dirinya, menerima dan mengukur bagian tubuhnya akan lebih rasa aman, sehingga terhindar dari rasa cemas dan meningkatkan harga diri. Individu yang stabil, realistis, dan konsisten terhadap gambaran dirinya akan memperlihatkan kemampuan yang mantap terhadap realisasi yang akan memacu sukses dalam kehidupan. Selanjutnya, tanda-tanda yang menunjukkan gangguan pada body image. Ada 3 tanda-tanda, yaitu yang pertama shock psikologis, yang kedua menarik diri, yang ketiga penerimaan atau pengakuan secara bertahap. Yang pertama yaitu shock psikologis. Shock psikologis merupakan reaksi emosional terhadap dampak perubahan yang dapat terjadi pada saat pertama tindakan. Shock ini digunakan sebagai reaksi terhadap ansietas. Informasi yang terlalu banyak dan kenyataan perubahan tubuh membuat klien menggunakan mekanisme pertahanan diri seperti mengingkari, menolak, dan proyeksi untuk mempertahankan keseimbangan diri. Yang kedua yaitu menarik diri. Klien menjadi sadar akan kenyataan, ingin lari dari kenyataan, tetapi karena tidak mungkin maka klien lari atau menghindari secara emosional. Klien menjadi pasif, tergantung, tidak ada motivasi dan keinginan untuk berperan dalam perawatannya. Yang ketiga yaitu penerimaan atau pengakuan secara bertahap. Setelah klien sadar akan kenyataan, maka respon kehilangan atau berduka muncul. Setelah fase ini, klien mulai melakukan reintegrasi dengan gambaran diri yang baru. Selanjutnya, tanda dan gejala dari gangguan gambaran diri. Yang pertama adalah seseorang menolak untuk melihat dan menyentuh bagian yang berubah. Yang kedua itu tidak dapat menerima perubahan struktur dan fungsi tubuh. Yang ketiga, mengurangi kontak sosial sehingga menjadi menarik diri. Yang keempat itu perasaan atau pandangan negatif terhadap tubuhnya. Yang kelima, preokupasi dengan bagian tubuh atau fungsi tubuh yang hilang. Yang keenam itu mengungkapkan keputusasaan, mengungkapkan ketakutan ditolak, dipersonalisasi, dan menolak penjelasan tentang perubahan tubuh. Selanjutnya, dimensi citra tubuh atau body image. Menurut Case 2004 mengemukakan pendapatnya dengan menyebutkan bahwa ada 5 dimensi citra tubuh, yaitu yang pertama evaluasi penampilan. Evaluasi penampilan yaitu mengukur evaluasi diri, penampilan, dan keseluruhan tubuh. Apakah menarik atau tidak menarik, serta memuaskan atau tidak memuaskan. Yang kedua yaitu orientasi penampilan. Orientasi penampilan itu adalah perhatian individu terhadap penampilan dirinya dan usaha yang dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan penampilan dirinya. Yang ketiga yaitu kepuasan terhadap bagian tubuh. Kepuasan terhadap bagian tubuh maksudnya itu mengukur kepuasan individu terhadap bagian tubuh secara spesifik, seperti wajah, rambut, tubuh dengan bagian bawah.
tubuh bagian atas, tubuh bagian tengah, dan penampilan secara keseluruhan. Selanjutnya adalah kecemasan menjadi gemuk, yaitu mengukur kecemasan terhadap kegemukan, kewaspadaan individu terhadap berat badan, kecenderungan melakukan diet untuk menurunkan berat badan dan membatasi pola makan. Selanjutnya yaitu pengkategorian ukuran tubuh. Pengkategorian ukuran tubuh itu yaitu mengukur bagaimana individu mempersepsi dan melihat berat badannya dari segi kurus sampai sangat gemuk. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baik, Bismillah. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai hubungan body image dengan reaksi kejiwaan akibat penyakit. Jadi, ternyata pasien yang menderita suatu penyakit tertentu, yaitu cenderung memiliki body image yang negatif. Nah, kecenderungan body image yang negatif ini kemudian dapat berpengaruh terhadap kondisi atau keadaan internal maupun eksternal dari pasien. Misalkan untuk masalah pada kondisi internalnya itu gangguan kepercayaan diri, kemudian kecenderungan akan depresi, stres, dan kurang menikmati hidup, bahkan kadang sampai merasa putus asa. Nah, selain itu dari eksternalnya pasien atau penderita itu bisa saja mengalami gangguan bersosialisasi atau berinteraksi di lingkungannya. Next. Nah, jadi bagaimana cara membangun body image yang positif? Yang pertama itu cintai dan hargai diri Anda. Semua orang pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Apakah itu kekurangan di tubuh maupun dari sikap atau perilakunya. Tapi yang paling utama dibahas dalam hal ini misalkan jika seseorang memiliki kekurangan pada tubuhnya. Misalkan pada perempuan, karena tadi seperti yang dijelaskan bahwa perempuan itu lebih cenderung memiliki tingkat kekhawatiran terhadap body image dibanding dengan laki-laki. Nah, kadang ada perempuan yang bertubuh kurus, malah kadang ada perempuan yang bertubuh gemuk, dia itu berharap berat badannya turun dan bisa menjadi kurus. Tapi tanpa kita sadari, ada juga orang yang bertubuh kurus dan mengharapkan tubuhnya itu lebih berisi. Jadi sebenarnya itu suatu hal yang bersifat relatif. Kemudian yang kedua, hilangkan keinginan memiliki tubuh seperti model. Jadi karena misalkan bentuk tubuh yang kurang proporsional, biasa perempuan-perempuan bahkan laki-laki itu melakukan diet ketat. Diet sebenarnya boleh dilakukan, namun tidak dianjurkan rela melakukan diet sampai kelaparan, kemudian hingga jatuh sakit. Tubuh yang seperti model mungkin memang terlihat sempurna, namun jangan lupa bahwa gambaran kesempurnaan dari model itu tidak hanya berasal dari kondisi fisik dari model tersebut, melainkan ada campur tangan dari software komputer, misalkan dari edit-editnya. Jadi tubuh yang memang pada dasarnya sudah baik, kemudian dipoles lagi menjadi lebih baik, makanya yang sampai di mata kita itu ya Masya Allah luar biasa. Padahal sebenarnya model itu tidak selamanya juga make up. Kadang kalau di rumahnya dia pasti juga akan tanpa make up, kemudian tidak seperti yang kita lihat kalau misalkan dia bergaya di depan kamera.
Kemudian yang ketiga, belanja sesuai kondisi diri. Jadi di sini kita sebaiknya itu sebaiknya kita itu misalkan mengeluarkan sesuai dengan kebutuhan kita. Mungkin kalau misalkan kita mau ikut tren berpakaian misalnya, sebenarnya itu tidak mesti juga selalu diikuti, karena kan tren berpakaian itu terus berubah-ubah setiap tahunnya. Nah, sedangkan jika kita tidak mempunyai atau kurang mempunyai kemampuan untuk mengikuti tren tersebut, maka ini juga akan menimbulkan hal negatif bagi kita. Jadi istilahnya pepatah itu jangan besar pasak daripada tiang. Jadi mungkin seperti itu. Dan mungkin lebih baiknya jika kita misalkan untuk mengikuti tren, kita itu lebih memilih baju yang nyaman dan sesuai dengan kondisi kita, begitu, agar tidak menimbulkan hal-hal negatif. Kemudian yang selanjutnya itu berolahraga. Melakukan olahraga tak semata itu untuk berhubungan dengan misalkan penurunan berat badan atau kegemukan. Tapi olahraga dijadikan sebagai rutinitas harian karena mampu memberikan efek positif pada tubuh maupun pikiran. Nah, seperti yang kita tahu mungkin dengan berolahraga itu akan meningkatkan produksi hormon endorfin dan serotonin dalam tubuh yang bisa memicu atau disebut dengan hormon kebahagiaan. Kemudian yang selanjutnya itu memanjakan diri. Misalkan kalau perempuan misalkan melakukan perawatan diri, kemudian melakukan hal-hal yang disukai seperti menonton dan menjalankan hobi, itu semua bisa membantu membangun body image yang positif. Ya, bisa next. Nah, ini ada sikap petugas medis terhadap pasien dengan body image yang negatif. Mungkin dalam hal ini kita sebagai fisioterapis juga bisa menyarankan atau melakukannya ke pasien kita. Yang pertama itu membangun kepercayaan diri pasien. Nah, kepercayaan diri ini sangat penting dimiliki oleh pasien, karena dengan kepercayaan diri ini dapat membantu proses penyembuhan pasien. Yang kedua, memberikan semangat dan motivasi. Motivasi tentu sangat berpengaruh terhadap semangat pasien untuk menjalankan treatment atau pengobatan demi pengobatan. Nah, ini juga akan membantu proses penyembuhannya pasien. Kemudian memberikan keyakinan lain kepada pasien seperti pemahaman bahwasanya di luar sana masih banyak pasien yang menderita hal yang sama seperti dengan kondisinya. Jadi, dia tidak perlu merasa sendiri atau merasa bahwa kondisinya itu hanya dialami oleh dirinya sendiri, tapi kondisi itu bisa saja juga dialami oleh orang lain, dan orang lain tersebut mampu melewati dan beradaptasi pada kondisinya tersebut. Kemudian, maka dari itu, dia juga sebagai orang yang menderita hal tersebut juga harus mampu melewati kondisinya itu. Yang selanjutnya, memberikan pemahaman bahwa bisa saja di luar sana bahkan ada orang yang lebih menderita atau merasa lebih sulit dibanding dengan kondisinya saat ini. Misalkan dia itu tingkat keparahan penyakitnya itu lebih daripada apa yang dia alami sekarang. Maka sangat penting baginya untuk mensyukuri apa yang menjadi kondisinya sekarang, karena masih banyak orang yang di luar sana mungkin memiliki kondisi yang lebih parah dari kondisinya yang dialami pada saat itu. Jadi dengan semua itu diharapkan pasien itu memiliki semangat dan komitmen untuk berusaha sembuh dari penyakitnya. Jadi seperti itu.
Next. Ya, terima kasih, dan itulah tadi presentasi dari kelompok kami yang membahas tentang body image, dan tidak menutup kemungkinan ada yang kurang dipahami dan ingin ditanyakan, kita bisa bertemu kembali di forum untuk mendiskusikan hal tersebut. Jadi mungkin sekian dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan pula. Dan saya selaku moderator mengakhiri presentasi dari kelompok kami dengan mengucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.